Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang diversitas dan ekologi biawak Varanus indicus di Pulau Pepaya, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Irian Jaya Barat. PPT ini berasal dari jurnal yang dipublis di Jurnal Biodiversitas volume 7 nomor 2. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 1945-10185, dari kelas Kehutanan A, mata kuliah Manajemen Kehidupan Liar. Pokok bahasannya di sini ada 4. Pokok bahasan yang pertama itu ada pendahuluan, pokok bahasan yang kedua itu ada bahan dan metode, pokok bahasan yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, dan pokok bahasan yang keempat ada kesimpulan. Sekarang masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Baik, yang pertama di sini tentang Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Jadi Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini berada pada posisi 1 derajat 43 detik sampai 3 derajat 22 detik lintang selatan, dan 134 derajat 6 detik sampai 135 derajat 10 detik bujur timur. Pulau Pepaya ini memiliki luas pulau sebesar 2,42 km persegi. Dan salah satu pulau yang telah dilindungi pemanfaatannya dalam kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Selanjutnya ini ada pola konservasi. Jadi pola konservasi yang ada di Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini itu ada 2, yaitu pola konservasi in situ dan pola konservasi ex situ. Untuk pola konservasi in situ ini yaitu pola konservasi yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Sedangkan pola konservasi ex situ itu yaitu pola konservasi yang dilakukan di luar habitat. Selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang kedua, itu ada bahan dan metode. Di sini yang pertama yaitu ada waktu dan tempat. Jadi penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Oktober tahun 2005. Eksplorasinya dilakukan pada lokasi penelitian yang bertempat di Pulau Pepaya, Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih, dengan luas pulau sebesar 2,42 km persegi. Dan selanjutnya yaitu ada bahan dan alat. Untuk objek penelitian ini sendiri itu adalah biawak di Pulau Pepaya. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada ikan dan alkohol, serta alat yang digunakan ada timbangan dengan skala kilogram, kita ukur dengan skala sentimeter, termohigrometer, dan tagging, handy kamera, GPS dan soil tester, alat tulis, dan juga buku identifikasi. Untuk yang selanjutnya ini ada cara kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik observasi menggunakan lokasi penelitian secara proporsif berdasarkan survei atas vegetasi dan keberadaan biawak yang ditemukan pada saat survei. Pemasangan jerat pada tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat biawak beraktivitas, dan yang selanjutnya itu pengamatan dilakukan pada saat biawak ditemukan, meliputi pencatatan habitat, yaitu lokasi ditemukannya biawak, seperti tanah, rawa, pohon, atau air, ketinggian tempat, waktu ditemukan, jenis vegetasi sekitar, kondisi lingkungan, dan juga jenis pakan bila ditemukan sedang melakukan aktivitas makannya. Selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu ada hasil dan pembahasan. Jadi dari hasil eksplorasi berlangsung ini ditemukan sebanyak 2 ekor biawak pada fase umur anak, dan dari hasil identifikasi terhadap spesies tersebut diketahui bahwa spesies biawak yang menghuni habitat Pulau Pepaya adalah biawak Varanus indicus. Hasil yang pertama di sini ada bentuk sisik, yaitu bentuk sisik dorsal pada bagian kepala berbentuk segi 5, yang terdapat pada bagian moncong lebih besar daripada bagian piklitisnya. Untuk sisik sentral pada bagian kepala berbentuk oval, ukurannya agak kecil, hampir seragam, dan menyebar secara merata, serta memiliki tekstur yang lunak. Dan bentuk sisik nukalnya agak besar, berbentuk segi 5, terletak pada bagian kepalanya
itu sebanyak kurang lebih 4 buah sisik dan dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya yaitu bentuk sisik pada bagian atas matanya lebar dan terdapat 4 sampai 5 sisik melintang yang simetris. Selanjutnya yaitu bentuk sisik pada bagian punggung berbentuk oval, ukurannya agak besar dan bertekstur lunak, serta menyebar secara rata. Yang selanjutnya yaitu ada warna dan pola warna. Untuk warna dan pola warna pada bagian kepala, badan, punggung, perut, dan ekor dominan berwarna hitam dengan bintik kuning yang menyebar secara rata. Pada bagian perutnya berwarna putih kuning-kuningan. Warna dan pola warna ekor hitam dengan balutan-balutan kuning yang berselang-seling dengan hitam. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk lubang hidung. Untuk bentuk lubang hidungnya ini penampakannya yaitu berbentuk bulat dan lebih dekat kepada moncong dibandingkan dari jaraknya ke mata. Ini berikut adalah gambar untuk bentuk lubang hidung dan juga sisik dari Varanus indicus. Baik, dilanjutkan yaitu bentuk ekor. Bentuk ekornya pipih, pada sisi bagian atasnya keras, sangat kokoh dan panjangnya melebihi dari panjang kepala dan badan. Dari hasil pengukuran terhadap sampel biawak terlihat panjang ekor terhadap kepala kurang lebih 7,5 kalinya panjangnya, sedangkan panjang pada badan sekitar 2,5 kalinya. Selanjutnya yaitu ada sifat kuantitatif atau biologi. Di sini memiliki ukuran panjang ekor lebih panjang dibandingkan panjang kepala ke badan. Perbandingannya itu sekitar 1:3. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, yaitu sifat kuantitatif Varanus indicus di Pulau Pepaya. Baik, selanjutnya yaitu ada habitat. Jadi beberapa tipe habitat yang diduga sebagai tempat Varanus indicus melakukan aktivitas hariannya yaitu terdiri dari hutan rawa, hutan kelapa, dan persarangan daun gosong. Biawak ini melakukan aktivitas pada hutan rawa karena pada tipe habitat ini biawak lebih mudah menjumpai mangsa yang sedang melakukan aktivitas mencari makan dan minum pada perairan. Selanjutnya ada kelembapan suhu. Kelembapan suhu harian biawak diperoleh rata-rata sebesar 78,6% dengan suhu berkisar 23,9 derajat Celcius. Kelembapan pada pulau ini relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang banyak. Hal ini akan menghambat biawak dalam melakukan aktivitas hariannya. Yang selanjutnya ini ada jenis tanah dan elevasi. Biawak yang diamati tersebar pada tipe habitat dengan kondisi tanah berpasir. Beberapa lokasi menunjukkan ciri-ciri tanah dengan karakteristik lempung berbatu, yaitu pada tipe habitat rawa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 yang merupakan tabel komponen habitat Varanus indicus di Pulau Pepaya. Selanjutnya yaitu ada vegetasi. Pada bagian utara pulau didominasi oleh kelapa, beringin, bintangur, dan juga tikar. Pada bagian selatan pulau didominasi oleh kelapa dan bintangur. Pada bagian barat pulau didominasi oleh kelapa, bintangur, dan ketapang. Sedangkan pada bagian timur pulau didominasi oleh kelapa, beringin, bintangur, serta di bagian tengah pulau didominasi oleh kelapa. Selanjutnya ada persebaran dan kelimpahan. Untuk kepadatan biawak di Pulau Pepaya ini sebanyak 36 ekor. Biawak di Pulau Pepaya tersebar terutama di wilayah utara pulau dan sangat jarang terlihat pada wilayah barat. Selanjutnya yaitu persebaran dan kelimpahan. Kepadatan biawak di Pulau Pepaya ini terlihat sebanyak 36 ekor. Biawak di Pulau Pepaya tersebar terutama di wilayah utara pulau dan sangat jarang dijumpai pada wilayah barat Pulau Pepaya. Varanus indicus ini menyebar mulai dari ketinggian di atas 0 sampai 4 meter di atas permukaan laut. Ini dapat dilihat pada tabel 3 yang merupakan penampakan biawak
pada setiap lot pengamatan di Pulau Pepaya. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis pakan. Beberapa jenis makanan yang ditemui di Pulau Pepaya antara lain burung, kadal-kadalan, serangga, dan juga mamalia. Varanus indicus ini memilih pakannya seperti serangga, kepiting, ikan, reptil, dan telurnya, burung dan telurnya, serta mamalia kecil. Kadal biawak selain makan jenis pakan yang segar, juga sangat menyukai pakan dalam bentuk bangkai atau daging yang sudah membusuk. Di sini dapat dilihat pada tabel 4, yaitu jenis pakan Varanus indicus dan sifat kepadatannya di Pulau Pepaya. Yang selanjutnya yaitu ada persarangan. Untuk yang pertama itu ada mikroklimat, jadi habitat persarangan dari biawak yang ditemukan berada di tepi pantai. Kelembapan habitat di persarangan biawak diperoleh sebesar 73% dengan suhu 29 derajat Celcius. Kelembapan pada pulau ini relatif tinggi serta memiliki curah hujan yang banyak. Yang kedua yaitu ada bahan penyusun sarang. Jadi untuk sarang biawak di Pulau Pepaya ini terletak pada kayu kasuarina yang telah rebah. Selain itu terdapat juga kayu lapuk dan gundukan tanah dari sarang burung maleo atau burung gosong. Yang ketiga yaitu ada letak sarang. Jadi sarang yang ditemukan terdapat pada patahan kayu kasuarina. Selain itu, diduga bahwa spesies biawak ini menggunakan gundukan sarang maleo atau sarang burung gosong untuk meletakkan dan menetaskan telurnya. Yang selanjutnya yaitu ada hewan di sekitar sarang. Beberapa hewan di sekitar habitat biawak terdiri dari burung-burung seperti merpati pantai, camar, gagak, raja udang, burung gosong, krustasea atau seperti kepiting darat, kadal hijau dan jenis-jenis sauria lainnya, kelelawar, serangga seperti kupu-kupu, semut, dan jangkrik. Hewan-hewan di sekitar habitat ini sekaligus dapat menjadi sumber pakan yang potensial bagi biawak serta menjadi kompetitor dan dekomposer. Baik, selanjutnya yaitu ada pokok bahasan yang keempat adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat satu spesies biawak di Pulau Pepaya, yaitu spesies dari Varanus indicus yang habitat di Pulau Pepaya ini masih menunjang keberadaan biawak Varanus indicus untuk mempertahankan populasinya. Varanus indicus ini memanfaatkan sarang burung gosong sebagai sarangnya juga. Pakan Varanus indicus cukup melimpah kecuali burung gosong yang diduga populasinya makin berkurang. Selanjutnya yaitu ancaman atau bahaya terhadap satwa di pulau ini terutama berasal dari penduduk yang singgah di pulau ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.